Alih fungsi lahan disebut-sebut sebagai biang keladi longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Hal itu berdasarkan pengamatan langsung terhadap geografi lokasi longsor di kaki Gunung Burangrang berupa berkebunan terbuka. Penelusuran Tribun berdasarkan citra satelit Google Earth dalam waktu 20 tahun terakhir, tepatnya pada 2005. Desa Pasir Langu sudah berupa daerah pegunungan terbuka yang digunakan warga untuk berkebun paprika di greenhouse. Warga di lokasi menolak tuduhan bahwa longsor terjadi karena alih fungsi lahan karena mereka sudah berkebun di sana sejak puluhan tahun lalu dan baru kali ini ada longsor besar yang merenggut puluhan nyawa. Dalih warga berkesesuaian dengan citra lini masa Desa Pasir Langu pada 2005 berdasarkan citra Google Earth. Lantas, kenapa bisa terjadi longsor maha dahsyat tersebut? BMKG menjawab, berdasarkan data BMKG, pada 23 Januari 2026 curah hujan di Kabupaten Bandung Barat tercatat berada pada kategori ekstrim. Pos hujan Perkebunan Sukawana mencatat curah hujan sebesar 215,5 mm dalam satu hari, sementara pos hujan Perkebunan Pangheotan mencatat 210,5 mm. Angka tersebut menunjukkan volume hujan yang sangat besar dalam waktu singkat. Desa Pasir Langu memiliki luas lahan sekira 1.020 hektare atau seluas 10,2 km persegi. Sebagai gambaran, 0,2155 meter itu, dalam volume air, ketinggiannya sekitar 21,5 cm. Dan jatuh di luas lahan sekira 10.000 meter persegi. Untuk mengetahui seberapa besar air yang jatuh ke Desa Pasir Langu, maka perlu mengkalikan 0,2155 meter dikali 10.000 meter persegi. Diperoleh hasil yakni 2.155.000 meter kubik air atau setara 2,15 miliar liter air tumpah dalam sehari. Kondisi itu diperparah dengan lokasi Desa Pasir Langu yang bergeografis pegunungan, kebun tanpa tutupan pohon. Dari mana munculnya hujan ekstrim 2,1 juta meter kubik? Fenomena hujan ekstrim ini tidak berdiri sendiri. Para ilmuwan iklim menjelaskan bahwa perubahan iklim global akibat peningkatan emisi gas rumah kaca telah mengubah pola cuaca. Pemanasan suhu permukaan bumi membuat penguapan air dari laut dan daratan meningkat. Udara yang lebih hangat mampu menampung lebih banyak uap air. Ketika terjadi proses kondensasi, uap air tersebut turun sebagai hujan dengan intensitas jauh lebih tinggi dibandingkan kondisi iklim normal. Dengan kata lain, perubahan iklim membuat hujan tidak lagi turun merata dalam intensitas sedang, melainkan cenderung datang dalam bentuk hujan singkat namun sangat lebat. Inilah yang meningkatkan frekuensi kejadian hujan ekstrim di wilayah pegunungan Jawa Barat, termasuk kawasan Bandung Barat. Emisi karbon dari aktivitas industri, transportasi, dan pembakaran hutan berperan besar dalam mempercepat pemanasan global. Dampaknya bukan hanya kenaikan suhu, tetapi juga peningkatan energi di atmosfer yang memicu pembentukan awan konvektif besar, penguat badai, serta hujan berintensitas sangat tinggi. Dalam konteks Desa Pasir Langu, meskipun lahan telah lama terbuka, kombinasi antara kemiringan lereng, struktur tanah vulkanik yang mudah lapuk, sistem perakaran yang tidak sekuat hutan alami, serta hujan ekstrim akibat anomali iklim menjadi pemicu utama terjadinya longsor. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Longsor mematikan terjadi di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB, pada Kamis, 23 Januari 2026. Desa ini bukan sekadar desa biasa, Pasir Langu adalah sentra penghasil paprika utama di Jawa Barat. Sebagai desa yang terletak di dataran tinggi dengan tanah vulkanik yang subur dengan luas 1.000 hektare atau sekira 10 km persegi, penduduk Pasir Langu menggantungkan hidup sepenuhnya pada pertanian. Menurut data BPS, Bandung Barat mendominasi produksi paprika di 2024 dengan total produksi 1.596 ton dari total produksi Jabar yang 2.281 ton. Urutan dua penghasil paprika terbanyak adalah Kabupaten Bandung dengan 492 ton di tahun 2024, dikutip dari situs resmi Desa Pasir Langu. Secara geografis, posisi Desa Pasir Langu yang berada tepat di kaki Gunung Burangrang memberikan berkah sekaligus risiko. Pantauan Tribun di lokasi longsor, banyak sekali perkebunan terbuka dengan konsep greenhouse paprika, sebuah cara berkebun di dalam rumah kaca atau struktur tertutup menggunakan rumah plastik ultraviolet untuk menciptakan lingkungan terkendali. Teknik ini krusial untuk melindungi tanaman dari cuaca ekstrim, hama, dan penyakit, sekaligus mengatur suhu, 17 hingga 40 derajat Celcius, dan kelembaban, 80 hingga 90%, demi hasil terbaik.
Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Hujan dengan intensitas ekstrim yang mengguyur wilayah Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir menjadi pemicu utama terjadinya bencana tanah longsor di kawasan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, menegaskan bahwa kondisi cuaca saat ini masih sangat berpotensi menimbulkan kejadian serupa, terutama di daerah dengan topografi perbukitan dan kondisi tanah yang labil. Berdasarkan data BMKG, pada 23 Januari 2026 curah hujan di Kabupaten Bandung Barat tercatat berada pada kategori ekstrim. Pos Hujan Perkebunan Sukawana mencatat curah hujan sebesar 215,5 mm dalam satu hari, sementara Pos Hujan Perkebunan Pangheotan mencatat 210,5 mm. Angka tersebut menunjukkan volume hujan yang sangat besar dalam waktu singkat. Desa Pasir Langu memiliki luas lahan sekira 1.020 hektare atau seluas 10,2 km persegi. Sebagai gambaran, 0,2155 meter itu, dalam volume air, ketinggiannya sekitar 21,5 cm. Dan jatuh di luas lahan sekira 10.000 meter persegi. Untuk mengetahui seberapa besar air yang jatuh ke Desa Pasir Langu, maka perlu mengkalikan 0,2155 meter dikali 10.000 meter persegi. Diperoleh hasil yakni 2.155.000 meter kubik air atau setara 2,15 miliar liter air tumpah dalam sehari. Kondisi itu diperparah dengan lokasi Desa Pasir Langu yang bergeografis pegunungan, kebun tanpa tutupan pohon. BMKG menjelaskan bahwa longsor dipengaruhi oleh banyak faktor. Namun hujan dengan intensitas tinggi dan durasi panjang menjadi pemicu dominan. Air hujan yang terus meresap ke dalam tanah menyebabkan tanah menjadi jenuh, berat, dan kehilangan daya ikat, sehingga mudah bergerak di lereng-lereng curam. Selain intensitas yang tinggi, pola hujan yang terjadi juga berlangsung dalam durasi lama. Kombinasi antara volume air yang besar dan waktu hujan yang panjang secara signifikan meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi, seperti tanah longsor dan banjir bandang. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.